SOP-nya bisa diadopsi aja walaupun masih belum sempurna ya, tapi nanti waktu kita melakukan finansi bisa sama-sama saling lengkap sih Mbak. Jadinya di sana lengkap, di sini lengkap. Tapi untuk sementara ini keburu waktu ya, jadi saya juga semampu tim kami untuk ya semampu. Giono juga SOP mekanisme dan tata cara penentuan pembelajaran mandiri desa ya. Begitu juga untuk timnya Pak Ardi dan Bu Nunu, mungkin Bu Nunu mungkin bisa menyampaikan mengenai pembahasan di tim SOP mekanisme dan tata cara peran PSN dalam pembelajaran mandiri desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Bu Nunu, kalau Bu Nunu belum bisa connect, mungkin dari tim Pak Tom. Pak Tom juga pernah pendamping profesional dalam pembelajaran mandiri desa. Atau mungkin dari anggota tim ya, Bu Mia bisa mungkin bisa menyampaikan tentang progres kegiatan tim penyusunan SOP atau bagaimana? Pak Pujiono ternyata sedang menerima ini ya, ada CPNS sehingga belum bisa gabung. Izin ya. Yang mohon maaf ketika pertemuan Jumat lalu kebetulan sayanya yang enggak bisa karena pembekalan CPNS juga. Jadi progresnya belum di-share ke teman-teman satu tim. Mohon maaf. Tapi sudah ada dibentuk. Belum ada informasi. Belum ada informasi. Nanti coba saya kontak dengan Pak Puji kembali. Oh, kemarin Pak Puji sempat ngobrol sama saya. Mungkin karena ini Bu untuk penyusunan SOP ini ada kaitannya ya satu sama lain dengan kegiatan yang akan disusun. Nanti kalau finalisasi bisa pembahasan melalui Zoom, berdiskusi lewat grup WhatsApp juga bisa Bu. Iya, ini berarti yang dari Mbak Pipit ini seperti menjadi pintu besarnya ya. Nanti terus kita ada di salah satu alurnya gitu ya. Tapi secara paralel juga misalnya mau menyusun sebetulnya bahan-bahannya ini kan dia lebih luas ya penentuan percontohan pembelajaran mandiri desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Ini secara umum itu memang terkait sama Mbak Pipit, tapi bisa diperluas juga untuk mekanismenya bisa dilihat di dokumen yang sudah di-share Mbak Pipit. Itu udah ada seperti alurnya. Yang bagan-bagan itu tadi saya sempat melihat, yaitu mungkin bisa diperluas saja. Kalau arahannya dari Pak Puji sendiri, mohon izin, arahan
dari sebetulnya ini bisa dibuat hanya beberapa lembar, nggak masalah karena ini kan SOP. Tapi kemarin ada dari teman ubah jadi juklak. Nah itu kan nanti apakah dibikin SK sendiri atau di SK-nya yang ini mau diubah ya. Katanya angka kreditnya lebih kecil ya. Jadi nanti ya terserah teman yang PSM kalau mau diubah nggak apa-apa. Tapi ada info juga sebetulnya nilainya nggak terlalu besar. Gitu. Jadi apa masing-masing atau SOP. Masing-masing atau keseluruhan dirubah itu. Ini. Nanti ya daripada satu-satu mending sekian mawon diubah sekali ya. Tapi saya nggak tahu ya maksudnya berubahnya itu signifikan apa enggak. Nah, saya proses revisi ini SK-nya. Ya, suara terbanyak, mengikuti suara terbanyak. Kemarin untuk yang tempat Pak Puji ini juga ada referensi yang buku pedoman pendampingan, buku pedoman desa percontohan yang pernah diterbitkan dulu. Ya. Ada buku. Oh iya. Panduan atau pedoman. Itu buku yang diterbitkan waktu Bali Lapo ya? Betul. Ya bisa nanti sebagai bahan masukan juga. Kemudian disesuaikan dengan kebijakan yang baru Humia. Seperti juga yang permen yang akan kita susun di timnya Pak Arya ini kan banyak kebijakan baru terkait SDGs ya arahnya. Jadi mungkin bisa dibaca-baca teman-teman supaya alurnya nyambung dari permen terus Kepmennya Mbak Pipit terus di SOP yang akan disusun ini. Oke. Mungkin rumah yang ini ada nggak ini? Rumah das. Ya, Rumah das. Adriani. Hadir mboten nggih? Itu. Ahlinya ahli. Masih ada nggak di sini? Baik Bu Mia, kalau sudah tidak ada masukan dari anggota tim, mungkin kita bisa ke tim yang lain ya. Ya, monggo. Matur nuwun. Terima kasih matur nuwun Bu Mia. Baik Bapak Ibu, untuk tim selanjutnya mungkin ada yang mau melaporkan progresnya, mungkin nggak usah saya sebutkan satu-satu ya. Mbak Maria. Ya, Mas Royat. Ya. Lupa nih Pak. Ya. Kan, monggo. Ya. Timnya. Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat hadir. Mungkin memberikan ketan di tim saya, yaitu tim identifikasi percontohan pembelajaran mandiri desa. Perlu kita sampaikan, nanti mohon izin sebelumnya dari tim saya kalau bisa ada tambahan nanti dari Pak Agus atau Bu Undang atau Mbak Devi atau Mbak Anas, atau saya persilakan juga. Ini Mbak Maria perlu kita sampaikan di sini di tim pertemuan, yaitu 2 sesi. Yang pertama kita sudah melakukan konsolidasi tim yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10. Itu yang pertama, kita memantapkan di tim, menyepakati apa yang akan kita lakukan di tim kita yang ditugaskan dari Pak Kap. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah melakukan tim identifikasi yang kemarin awalnya kita berpikir bahwa itu akan membuat instrumen.
kita sudah rapat dengan Pak Kapus, ternyata cuma kita membuatnya kriteria ya Mbak Maria. Sudah kita lakukan, yaitu pada tanggal 17 Juni. Nah, di situ sudah yang kita itu memakai rute itu desa dari contoh itu ada kriteria itu kemarin kita undang untuk masukan berikutnya. Saya kira dari saya, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke Mas Riyad. Ya. Ada anggota tim yang mau memberi masukan dari anggota timnya Mas Riyad ini, tim identifikasi. Monggo Mbak. Mbak Rindang, Pak Agustinus, Mbak Devi, Mbak Anas, itu kebetulan sakit ya, pingsan waktu apel. Yang sudah Mbak, kita sudah ada draftnya, itu nanti semuanya sudah ada di tempatnya Mbak. Karena Mbak Emildanya baru sakit itu tadi. Oh gitu, draftnya di Mbak Ipong ya. Mbak Iya gitu Mbak. Ya. Makanya saya sampaikan secara umumnya. Siap. Nanti mungkin bisa di-share di grup aja ya, biar semua bisa membaca. Siap Mbak, siap. Mungkin dari anggota timnya Mas Royat ada yang mau memberi masukan? Kalau sudah cukup, tim yang lain ya? Ya cukup Mbak, kayaknya sudah cukup dari identifikasi. Ya. Saya harap ini Bapak Ibu, teman-teman juga ikut aktif memberi masukan, saling memberi masukan ya, meskipun dari tim yang bersangkutan. Selamat bergabung Bu Indah. Bu Indah, bagaimana Bu? Sehat Bu? Terus sudah konfirmasi lagi, kita desa mau nayangin RPL di channel YouTube Akademi Desa. Bu Indah ini ya. Sama yang RPL itu. Selamat siang, Mbak. Monggo Pak. Iya, makasih Mbak. Silakan. Pembelajaran mandiri oleh TPP. Bahwasanya kita sudah membuat draft flowchart-nya tentang belajar mandiri oleh TPP, namun baru besok kita bahas dengan teman-teman TPP. Nah, untuk flowchart-nya itu mungkin saya baru membuat secara ini aja, flowchart-nya dengan tangan ya, belum saya PowerPoint-nya. Mungkin nanti bisa saya kirimkan Mbak kalau udah jadi saya kirimkan. Jadi ini bisa buat PowerPoint-nya ya. Siap, Pak. Sudah ada berapa pertemuan gitu ya Pak? Pertemuan minggu kemarin ini udah. Nah, Selasa besok baru kita bahas yang flowchart-nya yang saya bikin itu. Mungkin ada atau tambahan dari TPP nanti kita perbarui. Gitu Mbak, makasih Mbak. Makasih banyak Pak Thomas. Kalau sama Pak Thomas saya percaya biasanya langsung selesai gitu aja ya Pak. Aduh ya. Makasih ya Mbak. Ya makasih banyak Pak Thomas. Baik Bapak Ibu, dari tim yang lain apakah sudah ada yang bisa melaporkan progresnya? Nanti akan kami sampaikan ke Pak Puji. Ya Mbak Maria. Halo, selamat pagi Mbak Maria. Selamat pagi Bu Indah. Monggo Bu Indah. Maaf ya Mbak, ini soalnya sinyalnya bagus banget nih di tempat kami. Jadi kadang-kadang timbul tenggelam gitu. Mungkin
karena sudah Pak Thomas bikin tadi coret-coret tantangan, terus sekarang kita garis tangannya bisa masuk deh. Oh. Iya nih, karena nyambung dengan tempatnya Pak Thomas. Jadi satu Mbak, untuk tim sosialisasi itu yang kemarin memang kita sudah ketemu ya, tapi kan kita masih dalam satu menyamakan persepsi karena apa yang akan dilakukan kan gitu. Mengingat kalau tim sosialisasi itu sebetulnya kan ujung-ujungnya posisinya kan ada di paling ujung. Namun demikian kita juga berusaha untuk membuat suatu draftnya sebisa mungkin lah apa yang akan kita kerjakan. Nah, kita ingin butuh satu informasi yang sama mungkin di dalam satu penyusunan, kan ini saling tunggu menunggu. Barangkali mungkin di dalam satu tim besar itu mungkin yang namanya kita lihat di latar belakangnya, mungkin kita lihat bareng-bareng lagi. Jadi lihat kita menuju ke propernya Pak Puji atau Pak Kapus, dan kita lihat apa sih sebetulnya yang akan disampaikan kan gitu. Artinya apa? Kita masih harus belajar bersama mengenai propernya Pak Puji itu sendiri, gitu Mbak. Yang kedua juga insya Allah nanti kita juga lagi nyusun untuk itu. Nanti setelah hari ini, setelah tim kecil kita ada satu masukan-masukan, barangkali nanti bisa kita laporkan ke tim yang besar. Mungkin itu aja Mbak Maria, terima kasih. Ya, makasih Bu Indah. Ya, Bu Indah ini kebetulan bagian di sosialisasi, jadi paling ujung ya Bu ya, menunggu semua izin selesai. Ya, silahkan Bu Nunu, sudah ditunggu. Ya. Silakan Bu Nunu, monggo. Lagi di jalan Bu, ini Bu Maria. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terus terang sih, saya sebenarnya sih nggak enak karena saya ini bukan ketuanya ya, bukan koordinator di sini. Sehingga diangkat untuk mengambil alih juga. Untuk mengambil alih tugas ini juga belum ada delegasi juga ini, jadi saya bingung gitu. Jadi gini, tapi sebagai anggota saya coba sebenarnya sudah juga coba ya Bu Maria. Draft tadi, apakah dia berupa pedoman ataupun juklak nantinya ini, judulnya lah kita sesuaikan. Di tim kami ini menyusun tentang mekanisme dan tata cara peran PSM di dalam desa. Nah, setelah juga kemudian membaca proper dari Pak Kapus, memang benar kata Bu Indah tadi bahwa kita harus membaca karena kita harus searah dengan apa yang diinginkan oleh Pak Kapus sebenarnya di sini. Sehingga kami paham, dan melalui ini tadi saya kemudian ingin menyampaikan sedikit pendapat Mbak Maria. Saya kira mungkin kalau saya ingin bertanya mengenai konsep sebenarnya berkaitan dengan konsep pembelajaran mandiri desa itu sebenarnya secara operasional itu apa? Apakah kita sudah rumuskan itu? Karena secara umum pembelajaran mandiri ini punya definisi-definisi sendiri. Nah, oleh sebab itu mungkin dikaitkan dengan konteks kita punya yang kita buat sekarang. Apalagi teman-teman yang lain membuat pedoman, kemudian ada yang membuat juga barangkali juknis atau apa, itu kan harus punya definisi operasional berkaitan dengan pemberdayaan mandiri tadi, Mbak Maria. Sehingga nanti itu juga kita buat satu konsep yang kita pakai bersama sebenarnya di kaitannya dengan proper ini. Saya kira itu satu. Yang kedua, kita dari tim ini sudah buat pertemuan pertama tanpa koordinator. Koordinatornya sibuk. Tetapi saya sempat kemarin berdiskusi dengan beliau kebetulan pas di pusat sini saya sempat berdiskusi dan saya sedikit mendapat pencerahan juga berkaitan dengan PSE, berkaitan dengan pembelajaran mandiri ini. Nah, oleh sebab itu
baru juga saya coba membuat latar belakangnya. Tadi filenya hilang, tapi nggak apa-apa. Kita coba lagi, Mbak Maria. Diberi waktu kami seminggu ke depan ya Mbak Maria. Mudah-mudahan ini bisa selesai cepat. Begitu dari kami. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Nunu. Laporan progresnya saya angkat jadi koordinator. Ini Pak Mardi juga karena sibuk sekali ya Bu. Kita tolong Bu Nunu untuk membantu mengkoordinir teman-teman. Jadi memang kalau di tim kebijakannya Pak Mardi ini membuat SOP memang berhubungan juga sama yang Kepmennya Mbak Pipit, terus di tempatnya Pak Thomas sama Pak Pujiono juga. Nah, saya rasa itu di dokumen yang sudah di-share Mbak Pipit itu udah ada mekanismenya yang di-share ya Bu. Jadi secara garis besar mungkin dari situ sudah terlihat. Namun untuk penyamaan persepsi tentang pembelajaran mandiri itu yang seperti apa? Kalau saya lihat di propernya Pak Kapus itu yang dimaksud dengan pembelajaran mandiri di situ menekankan kepada sistem pembelajaran dari pemerintah desa sendiri menggunakan dana dari pemerintah desa sendiri, dari APBDes, bisa dari tidak salah. Nah, itu ada pembahasan seperti itu, nanti mungkin bisa kaya, jadi sistem pembelajaran definisinya itu berbeda, tetapi dari sisi proper Pak ini kita akan lebih menekankan pembelajaran pemerintah desa. Jadi nanti Mbak Maria cepat. Bu Nunu. Saran saya Mbak Maria. Oh, saran saya Mbak Maria itu dirumuskan oleh tim. Silakan. Dirumuskan agar supaya itu digunakan nanti. Jadi dirumuskan dari apa yang disampaikan oleh Ibu Mbak Maria tadi, bahwa yang namanya mandiri itu bahwa dia menggunakan dana dari pemerintah desa dan sebagainya, itu dirumuskan menjadi satu definisi operasional. Iya, Bu Nunu. Nah, nanti dalam rapat-rapat internal dan juga pembahasan baik secara daring maupun luring, masing-masing tim yang berkaitan dengan pembelajaran mandiri ini saya rasa bisa bergabung untuk ikut membahas ya. Kita ikuti draftnya yang sudah disusun Mbak Pipit, sehingga nanti masing-masing diperluas saja sesuai dengan tema masing-masing tim. Jadi gitu mungkin Bu Nunu, Pak Thomas, Pak Pujiono, dan teman-teman yang tim kebijakan teknis yang berkaitan kira-kira siapa lagi ya Pak? Iya, Pak Thomas, Pak Mardi, dan Bu Nunu, Pak Pujiono nanti bisa pada Kepmen yang sudah disusun Mbak Pipit. Bapak Ibu, apakah masih ada masukan untuk tim penyusunan SOP dari kelompok Bu Nunu ini? Mas Asep, Mbak Yulia, mungkin bisa memberi masukan. Kalau belum ada, mungkin saya tim portofolio Mas Gama sama Mas Rian. Nah, ini kalau Mas Gama aplikasinya, Mas Rian ini dengan Pak Arief membuat ininya ya, juknisnya ya. Mas Gama, Mas Rian mungkin bisa memberi laporan progres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Izin melaporkan untuk aplikasi sekarang sudah masuk ke tahap teknis Bu, karena kita tidak ada yang background-nya sebagai Vkom atau sarjana komputer. Jadi untuk sementara kita berdiskusi dulu Bu dengan rekan-rekan yang sudah berpengalaman dalam pembuatan aplikasi, seperti mungkin Mas Rian juga punya pengalaman dalam pembuatan aplikasi. Kayak gitu sih Bu. Tapi secara garis besarnya udah ini sih, udah apa namanya? Udah aplikasinya udah berjalan ya? Iya, sedang dibuat Bu. Penampilan. Mungkin Mbak. Ya, Mas Rian. Suaranya putus-putus, Mas. Tes. Halo. Ya. Suaranya putus-putus, Mas. Halo, udah kedengeran? Halo ya. Ya, biasa di sini nyari sinyal dulu ya. Susah. Ya, terkait dengan yang di tim manajemen sistem manajemen portofolio, itu kan inline dengan yang pembuatan aplikasi ya Mbak ya. Tadi saya sampaikan oleh Mas Gama, kebetulan saya diminta Pak Kapus untuk sudah saya sesuai dengan Pak Kapus, ada sistem aplikasi portofolio itu ada beberapa menu, data pendidikan, data organisasi, sama ada sertifikasinya. Jadi masyarakat itu menginput itu sesuai dengan yang kita susun di aplikasinya. Sudah saya draftnya itu terkait dengan sistem portofolio ya Mbak ya. Nanti hasilnya keluarannya dari pendidikan. Jadi semacam sebetulnya arahnya sih TV permintaan Bapak seperti itu. Padahal portofolio pelatihan dan organisasi. Jadi itu jadi pengen nantinya kemungkinan nanti untuk pembelajaran mandiri sama untuk ER ya, terkait dengan yang sistem manajemen portofolio kami sudah bertemu dengan Pak Kapus. Mungkin ini kita akan saya membantu sisi aplikasinya ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Rian. Meskipun sedikit-sedikit saya tangkap ya. Tapi menyusun malah justru aplikasinya dulu yang sudah disiapkan. Kemudian untuk bahan draft kebijakannya sambil jalan ya. Tapi teman-teman nanti bisa membantu Mas anggotanya, teman-teman bisa mencari bahan ya tentang bagaimana tata cara apa ya bahan-bahan untuk mengumpulkan bahan-bahan portofolio di masyarakat desa ini kan ya nanti mau dimasukkan ke aplikasi sehingga seperti yang dimaksudkan oleh Pak Puji itu bahwa nantinya inginnya semua itu terdata, masyarakat desa itu terdata, dia pernah mempunyai sertifikat pelatihan apa aja, kemudian memiliki apa ya kompetensi apa aja, sehingga itu bisa berguna untuk masyarakat desa, sehingga nantinya apabila ada
suatu saat dimungkinkan, bahkan kalau misalnya dari NIK saja bisa terlihat seseorang itu sudah memiliki kompetensi apa saja, sertifikat apa saja, itu juga bisa berguna untuk masyarakat desa dalam mencari pekerjaan dan sebagainya. Gitu kalau tidak salah tangkap ya Mas ya. Untuk ini Mbak, penataan untuk suatu saat nanti misalkan nanti ada di daerahnya di desa itu kabupaten itu ada program RPL masuk. Selama ini kan untuk pendataan RPL masih manual ya. Kalau misalkan dengan adanya sistem aplikasi seperti itu kan sedikit terbantu karena sudah kita di desa itu sudah putus-putus Mas. Halo. Halo. Ya, makasih Mas. Juga ini berguna untuk pendataan RPL ya, yang kemarin sudah programkan oleh BPSDM juga, sudah berjalan juga dengan kerjasama. Itu pendataannya masih manual lah. Diharapkan dengan adanya sistem manajemen portofolio ini akan lebih mempermudah pelaksanaan program RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Gitu ya Mas Rian ya? Ya Pak, betul Pak. Ya, baik. Terima kasih. Sekarang tinggal tim penyusunan permen ya. Monggo Mas Arya sebagai koordinator dipersilahkan menyampaikan laporan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya terdengar enggak, Mbak? Terdengar sampai merukai dengeran. Jelas Mas, silahkan. Tadi putus-putus sih yang kami terima di sini. Oh iya, kalau di ini PPSD yang tempatnya Mas Rian itu Bu Indah memang sinyalnya kurang. Ini aja pakai tethering Mas, kalau dipakai WiFi Kemendes memang agak ini. Kalau ini kedengeran kok. Oke, langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai laporan dari tim 1 terkait dengan revisi Permen 2016 ya, dengan disesuaikan juga dengan Permen 21/2020. Kita sudah melakukan penyusunan draft Permen hari terakhir kemarin, hari Kamis. Budin segala, Mbak Maria juga ada di situ. Tim-timnya udah full. Terus terakhir Mbak Maria ke grup besar ya. Itu tujuannya adalah kami minta masukan dari teman-teman meskipun bukan masuk di bagian tim 1, tapi kita juga membuka diri menerima masukan-masukan dari teman-teman dari bagian yang lain. Kami juga berharap teman-teman di bagian lain dapat men-share hasil atau draftnya yang sudah disusun supaya kita juga inline dari Permen bisa turun, bisa inline dengan hasil dan kelompok yang lain. Kita rencanakan memang Jumat kemarin mau ada rapat, tapi ternyata mungkin dari BPSDM masih ada acara mungkin ya, tidak jadi. Tapi enggak masalah, kita juga intinya di minggu ini kita membuka terhadap masukan-masukan terkait dengan perbaikan Permen ini dari teman-teman, dan sebagian juga kalau teman-teman sudah ngupload draft Permen yang kami susun, ada bagian-bagian yang dimerahin itu adalah bagian di mana kami akan meminta masukan dari Pak Kapus, karena kita belum memahami masalah yang
dikasih warna merah tersebut. Kalau yang kuning sama yang hijau mungkin itu membedakan warna saya. Terus setelah kita sekarang dari atau mungkin dari balai-balai juga ya. Ini tuh Mbak Maria sekilas. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Susun itu memang belum semua juga kami itu sesuatu yang baru ya, seperti pembelajaran mandiri dan pembelajaran jarak jauh dan sebagainya, itu kan sesuatu yang baru, sehingga kita akan konsultasikan juga dan kita ikut juga nanti rapat-rapat pembahasan untuk sistem pembelajaran mandiri desa sehingga inline dan nyambung ya satu sama lain. Saya untuk penyusunan permen sudah cukup ya, bisa berikan masukan. Oh baik, ada satu tim lagi Bu Sahara untuk pembelajaran jarak jauh ya. Mungkin bisa menyampaikan progresnya Bu Sahara, Mbak Juni, silakan. Boleh tambah. Terima kasih Bu Maria, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi saya kena lift karena tiba-tiba itu laptopnya refresh Bu. Jadi nggak begitu mengikuti perkembangan dari teman-teman. Tapi izin melaporkan setelah rapat dengan Pak Kapus kemarin, kami melanjutkan dengan rapat pendahuluan. Sebagaimana diketahui kalau PJJ itu kan sudah ada ya pedoman yang kemarin, cuman kepentingannya itu untuk BPSDM, sekarang kan untuk seperti yang dimaksud fokus ke masyarakat ya. Nah, kita sedang menyusun kemarin ada draftnya, ini mungkin nanti besok akan dilanjutkan dengan penyusunan pedomannya. Kami akan sesuaikan dengan dulu kan intinya karena online karena ada COVID ya. Mungkin sekarang progresnya sudah sesuai dengan timeline yang kami susun. Mungkin nanti tanggal 25 akan kita persiapan dengan keputusannya. Gitu laporan kami Bu Maria. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Sahara. Jadi menyesuaikan ya Bu ya dari yang dulu pernah ada ya. Iya. Jadi tim 3 mungkin tidak begitu susah karena kita cuma menyesuaikan aja dan melihat kondisi sekarang dan audiens nanti yang berubah menjadi. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama. Bu, Bapak Ibu semua, karena semua tim sudah menyampaikan laporan, mungkin untuk rapat koordinasi pada siang hari ini cukup sekian ya. Saya harap bisa Bapak Ibu sebelum meninggalkan ruang Zoom bisa mengisi link absensi yang sudah di-share di chat. Dan Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini saya sangat mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu semua dalam rapat koordinasi progres penyusunan kebijakan teknis. Mungkin kami masih terbuka untuk semua masukan karena tanggapan meskipun di luar link Zoom ini bisa disampaikan pada grup WhatsApp
Dan nanti saya harap masing-masing tim juga bisa men-share hasil draft atau juga men-share kegiatan yang sudah dilaksanakan, seperti foto-foto dokumen itu juga saya harap bisa di-upload masing-masing anggota timnya. Sepertinya Mbak Via udah membuka untuk bisa diakses, sehingga masing-masing tim bisa mengupload dokumen foto, notulensi, dan video masing-masing kegiatan. Jadi monggo saja langsung diupload. Saya rasa rapat kali ini cukup sekian, atau masih ada tambahan masukan, monggo. Kalau sudah tidak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, akan kita infokan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Jangan lupa isi absensi ya. Makasih. Terima kasih. Umia, wes. Sami.